Sebenarnya apa yang terjadi sih di balik kekacauan ini? Kenapa sih Trump misalnya mau ngasih balasan ke negara lain? Apa di balik perang dagang ini? Kenapa dia akhirnya muncul? Kalau kita lihat jadi untuk Trump ini ketika mengumumkan ada satu diksi yang selalu digunakan, security. Ya, keamanan industri di Amerika ini kan juga sedang gejolak gitu kan. Pengangguran juga cukup tinggi. Makanya kemarin ketika Trump mengumumkan ini juga banyak yang nggak suka sebenarnya. Masyarakatnya tuh nggak suka juga gitu kan. Di US juga nggak suka ya? Di US juga nggak suka. Karena apa? Karena otomatis dengan adanya tarif ini akan meningkatkan harga barang yang harus dibayarkan warga Amerika itu sendiri. Inflasi akan tinggi. Ketika inflasi tinggi, pengangguran juga akan mengikuti sebenarnya. Nah, makanya kalau kita lihat ini kan Trump ini kan bisa kita bilang hanya ingin menunjukkan hegemoninya. Kalau tadi TFND mengatakan apa sih motifnya gitu kan? Motifnya adalah hegemoni untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Banyak dalam beberapa tahun terakhir ya, mungkin 20 atau 10 tahun terakhir, banyak perusahaan yang kabur dari Amerika itu kepada negara dunia ketiga. Pada saat itu China, kemudian China ada perang dagang jilid 1 kabur ke Vietnam gitu kan. Nah, inilah yang diinginkan Trump adalah banyak perusahaan yang mau balik lagi. Karena bagaimanapun juga di Amerika itu pangsa pasarnya tinggi, banyak ya, besar ya. Tapi industrinya bukan dari sana. Industrinya banyak dari luar. Mereka misalkan alas kaki ya banyak dari luar, dari Vietnam, dari Indonesia termasuk. Kemudian untuk barang-barang teknologi pun, untuk produk-produk yang handphone misalkan, itu juga banyak dari China gitu kan. Manufacturing di China. Nah, inilah yang menyebabkan Trump ini bermimpi untuk bisa ya kalau nggak mau diterapkan tarif yang lebih tinggi, balik dong ke kita gitu. Tapi kan nggak semudah itu. Nggak semudah itu mereka bisa merelokasi kembali ke US gitu. Nah, inilah yang saya sebutkan di Amerika juga tidak suka dengan kebijakan ini. Bahkan kalau kita dengar infonya, ada salah satu senator yang sudah membicarakan impeachment ke Trump juga gitu. Itu udah bukan ke kita. Udah 3 kali kok nggak salah kalau dia itu. Iya, dia di samping mau 3 periode gitu kan, dia ternyata di-impeach juga, mau ada potensi di-impeach gitu kan. Kenapa kita tidak ya kemarin ya? Ya, nah artinya adalah ini memang kebijakan yang bisa backfire terhadap Amerika itu sendiri. Trump kemarin juga mungkin sedikit panjang ya, saya cerita sedikit tentang bagaimana respon dari The Fed, ya kan. Trump kemarin meminta untuk The Fed itu menurunkan suku bunga. Untuk menarik investasi. Oh iyalah kita turunkan suku bunga gitu. Tapi yang namanya The Fed kan dia kan independen gitu kan. Jerome Powell bilang kalau kita nggak mungkin menurunkan suku bunga, inflasi ini di depan mata gitu kan. Ketika diturunkan inflasi tinggi, otomatis ya tadi chaos lagi dan sebagainya. Kita menghadapi inflasi yang tinggi, jadi stagflasi dan sebagainya. Makanya Jerome Powell ketat tuh nggak mau dia menurunkan suku bunga. Tapi nggak tahu kalau bilang Bank Indonesia ya, enggak apakah sama juga gitu kan? Katanya sih independen sama-sama. Nah, katanya. Nah, tapi ini yang memang terjadi di Amerika kondisinya seperti itu. Dan akhirnya Trump membuat ya tadi kebijakan-kebijakan ini seolah-olah ya ingin menunjukkan super power dia. Bahwa ya sekarang Anda semua memanut siapa gitu kan. Amerika dulu jaya. Sekarang ketika industrinya sudah beralih ke dunia ketiga seperti China dan sebagainya, untuk share PDB-nya sendiri itu berkurang. Sekarang China lagi melejit-melejitnya gitu kan, karena di China juga penduduknya juga banyak gitu kan, dan juga di situ perkembangan ekonomi China itu juga melesat gitu kan. Makanya yang sebenarnya ditargetkan dari awal itu adalah China. Tapi akhirnya merembet kemana-mana gitu kan. Bahkan tadi TFND juga menyebutkan itu 64% tuh Indonesia menerapkan tarif ke Amerika gitu kan. Saya bingung juga. Kita cek kan, apakah emang seperti itu? Ternyata tidak gitu kan. Ternyata adalah kita paling tinggi itu alkohol nggak salah. Itu memang paling tinggi karena kita kan juga punya kebijakannya terkait alkohol ya. Yang rata-rata tuh 3%, 2% gitu kan. Nah itu paling tinggi itu alkohol. Kita cek 64% dari mana gitu kan. Ternyata adalah 64% itu adalah defisit.
defisit trade-nya Amerika dengan kita Indonesia. gitu. Itu dia. Ini harus di-clearkan juga karena banyak yang bertanya, cara ngitungnya Trump itu gimana sih sampai muncul akhirnya kalau Indonesia 64%. Sebenarnya angka itu adalah berarti defisit dagangnya Indonesia sama Amerika, bukan tarif yang kita kenakan ke Amerika. Ya. Kata Sri Mulyani nggak ada ilmu ekonominya kebijakan Trump ini. Ya kan dengar kemarin kan. Nggak ada ilmu ekonomi karena ya setuju sama Bu Ani kan kalau dia sampaikan dengan menaikkan tarif gitu kan, inflasi di sana tinggi, ilmu ekonomi itu kan bisa dibilang harusnya kan runut ya. Akan ini dia implikasinya kan A dan B dan C gitu kan. Tapi ini tidak gitu. Kata dia ini akan meningkatkan industri dalam negeri gitu kan, tapi kan nggak semudah itu juga gitu. Jadi inilah yang kita lihat Trump ini menjadi sebuah ya kalau kemarin ngobrol megalomaniak ya, yang dia sangat membesarkan diri sendiri gitu. Jadi Amerika ini besar gitu, you harus nurut sama kita. Makanya ketika banyak di doorstop dia bilang banyak negara yang sudah mau bernegosiasi dengan Amerika. Betul. Indonesia salah satunya kan? Iya, padahal Xi Jinping itu enggak kan. Xi Jinping mau menetapkan 34%, kasih 34%. Dinaikin lagi gitu kan. Terus Xi Jinping bilang, Cina bilang nggak akan mau ekspor rare earth ke Amerika gitu kan. Itu ya akhirnya retaliasi itu akan seperti itu, dan itu sebenarnya tidak baik bagi perekonomian global kalau saya pribadi ya. Iya. Mas, dengan segala tadi udah panjang lebar dijelasin kita punya resiko apa ke depan, antisipasinya seharusnya seperti apa, tapi mungkin bisa diingetin lagi untuk perwakilan Indonesia yang akan datang ke Amerika untuk menghadapi kondisi ini. Apa yang seharusnya mereka lakukan, bagaimana sebaiknya kita bertindak, dan resiko apa yang kita hadapi kalau itu tidak dilakukan dengan baik. Pesan untuk Pak Erlangga ini. Dan perwakilannya. Erlangga perwakilannya sama sama Sri Mulyani. Yang pasti seperti ini, Pak, bahwa kita kalau bernegosiasi itu harus siap peluru kan sebenarnya. Peluru apa sih yang bisa kita tembakan ke Amerika ketika kita bernegosiasi? Kita jangan hanya bernegosiasi, oh iya Amerika mau A, yaudah kita oke gitu. Tapi kita juga punya peluru. Nah, peluru inilah yang harus disiapkan. Seperti misalkan CPU itu kan peluru kita yang paling tinggi sebenarnya. Kita sudah bilang nih ke Malaysia gitu, kita siapkan peluru untuk bernegosiasi dengan US gitu. Kemudian ada emas misalkan. Emas ini kan juga peluru kita kan juga sangat kaya dengan emas gitu kan. Kemudian misalkan ada lagi peluru lainnya yang memang itu bisa dijadikan sebagai alat negosiasi. Nah, inilah yang seharusnya disiapkan lebih awal ketika ya Pak Erlangga dan timnya itu akan menuju ke US untuk berunding dengan pemerintahan Amerika gitu kan. Nah, inilah peluru-peluru yang seharusnya disiapkan. Yang kedua adalah kita tidak boleh ini menggadekan dari nasionalisme ekonomi kita. Bahwa kita tadi saya sampaikan di podcast ini panjang lebar mengenai kita tidak boleh menjadi negara pedagang. Kita harus bisa menguatkan ya industri kita dengan cara apa? Ya tadi NTB yang mungkin masih kita bisa pertahankan, kita pertahankan. Kalau kuota impor DHI mungkin itu bisa kita relaksasi. Tapi kalau TKDN itu dihilangkan ya otomatis ini akan menjadi pintu masuk bagi pengimpor gitu kan ya, untuk menjadi pedagang di dalam negeri kita tanpa mereka membuka manufaktur dan bisa menimbulkan multiplier efek kepada penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Inilah yang saya sebutkan, ini tidak boleh digadekan. Makanya kemarin ketika ingin relaksasi impor, saya selalu sampaikan, ini kita tidak boleh jadi negara pedagang. Yang kita khawatirkan seperti itu. Ya walaupun Indonesia ya kenapa nggak jadi pedagang gitu kan? Ya karena perdagang itu dia menimbulkan multiplier efek, tapi lebih tinggi lagi multiplier efeknya ketika kita bisa membuka industri dalam negeri kita. Kita harus bisa, ya Pak Bos selalu menyampaikan kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu kan. Ketika Trump awal kan gitu kan, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi dengan kita menggadekan TKDN, menggadekan yang lain-lain, ini bisa jadi ya kita akhirnya
tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, tapi kita selalu bergantung pada impor barang dan itu tidak baik bagi ekonomi kita. Jadi di atas kakinya siapa berarti? kita tungguin, kita pantau terus hasil negosiasinya, proses negosiasinya dan hasilnya seperti apa, karena biar gimana pun Nggak tahu ada yang ikut ke sana nggak dari mana gitu. media ya? Ngobrol sama presiden aja nggak diundang. Pokoknya tugas kita di sini yang penting kita mantau hasilnya apa, nanti kita beritakan, karena biar gimana pun ini efeknya semua yang pasti kena balik lagi ke rakyat. Yang harus kita perhatikan adalah gimana caranya supaya nggak banyak orang kena PHK. Itu menurut aku itu salah satu yang paling urgent harus kita atasi. Cukup ya, saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Nah.